Nando kaget saat menemukan foto Rianti dan Bara di tasnya Nadia. Dan Nando akan mencari tahu apa sebenarnya hubungan Nadia dengan Rianti. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Saleha yang tayang pada hari Minggu 27 Oktober 2024. Wah, alur cerita sinetron Saleha benar-benar sangat amat bikin kita tuh jadi nggak tenang sendiri ya guys ya. Ada keselnya, kemudian ada lemesnya juga nih nonton Saleha ini. Karena sekarang itu memang ada konflik nih di sinetron ini. Tapi konfliknya itu tampak sulit untuk dipecahkan karena memang semua orang belum tahu siapa dalang dibalik meninggalnya anak Saleha dan Nando untuk yang kedua kalinya ini. Dan yang paling parahnya lagi, kejahatan Nadia ini benar-benar sudah sangat amat tersusun secara rapi dan dia berhasil menyembunyikan semua kejahatan dia dengan cara menutup kejahatan itu dengan ya kebaikan-kebaikan atau ya penipuan di depan semua orang-orang yang dia rasa bisa dia permainkan di hatinya. Kalian tahu kan gimana sedihnya Saleha dan Nando sekarang? Ya gimana gak sedih ya guys ya. Mereka benar-benar dalam keadaan yang sangat amat terpuruk. Bahkan kemungkinan untuk mereka bisa mendapatkan anak lagi itu sangat amatlah kecil. Karena Saleha ya sudah 2 kali keguguran. Kemudian kalau dipaksakan nih Saleha hamil lagi, ya tentu kehamilannya bakalan jauh lebih lemah lagi dari kehamilan sebelumnya. Jadi itulah yang membuat Nando tuh sekarang jadi galau. Begitupun Saleha, walaupun dia belum tahu bagaimana kondisi dia yang sebenarnya sekarang, tapi ya nanti jika Saleha dalam keadaan hamil dan hamilnya itu lemah, ya bisa jadi itu akan membuat nyawa Saleha juga nih yang akan jadi taruhannya ketika melahirkan anak tersebut. Ya sama aja lah seperti Arini dulu melahirkan Saleha. Ya bisa jadi kan Saleha juga akan merasakan hal yang sama dengan ibunya meninggal dunia di saat dia melahirkan seorang anak. Nah tentu itu sangat amat tidak diinginkan oleh orang-orang yang sayang sama Saleha, khususnya Pak Darmawan apalagi Nando, karena tentu Pak Darmawan sangat amat trauma dengan kejadian tersebut. Ditambah lagi sekarang di saat dia berharap sekali kalau Saleha ini bisa bahagia, ya bisa tidak dijahatin lagi oleh orang lain, ya tentu yang dia harapkan itu Saleha ini akan baik-baik saja. Dan kalau bisa ya nggak ada lagi lah yang membuat Saleha ini jadi trauma, kemudian jadi banyak penderitaan, dan jangan sampai itu semua tuh terjadi ya guys ya. Jadi sekarang Pak Darmawan dan Nando tentunya tidak akan pernah tinggal diam lagi. Begitupun dengan Bara, Dani ya, walaupun memang Dani sekarang sulit ya guys ya untuk bisa bertemu dengan Saleha lagi gara-gara Intan. Tapi ya Dani tentunya akan introspeksi diri juga nih. Karena kalian tahu kan gimana meresahkannya nih si Intan di episode kemarin. Dimana dia teriak-teriak di depan rumahnya Pak Rahmat untuk bertemu dengan Saleha secara langsung. Karena dia merasa ya perlakuan Dani kepada dia itu tuh benar-benar sangat amat tidaklah mencerminkan sosok suami yang mengerti akan istrinya. Padahal kan sebenarnya Intan itu kalau kata Bu Sukma ya membutuhkan cara yang lembut aja nih untuk bisa meluluhkan hati dia. Dan Bu Sukma meminta kepada Dani agar Dani ini ya lebih bisa mengerti dengan perasaan Intan juga. Jangan melulu memikirkan perasaan Saleha, jangan melulu memikirkan gimana Saleha bisa bahagia,
Sedangkan Dani aja nggak bisa membahagiakan istrinya sendiri. Dan Ibu Sukma pun juga sudah mengingatkan kepada Dani kalau apa yang sudah Dani rasakan terhadap Saleha sekarang itu adalah hal yang haram. Karena jika Dani menyukai wanita yang lain di saat Dani sudah menjadi suaminya orang, ya itu adalah dosa yang sangat amat besar. Dan ya tentunya akan berdampak kepada rumah tangganya Dani dan Intan. Buktinya sekarang nih, Dani ini karena melulu memikirkan Saleha, jadinya dia ya nggak memikirkan perasaan Intan sama sekali. Bahkan dia tidak berusaha juga nih untuk ya make sure lah setidaknya kalau Intan ini bukanlah pelaku pendorongan Saleha ke lubang waktu itu. Harusnya kan dia cek dulu CCTV lah setidaknya. Kemudian dia juga cari tahu siapa saja yang waktu itu berada di villa dan ya siapa saja orang-orang yang memungkinkan untuk ya mendorong Saleha waktu itu. Sebenarnya kan gampang aja ya untuk menelusuri itu semua. Apalagi kan biasanya Dani ini bisa menyelesaikan semua permasalahan dengan sangat cepat dan lugas. Namun sekarang gara-gara saking sakit hatinya sama Intan, ditambah lagi kan memang dia nggak ada suka-sukanya sebenarnya sama Intan dari awal ya guys ya. Jadi dia tuh merasa apa yang sudah dikatakan oleh Saleha waktu itu, padahal Saleha salah lihat. Percaya-percaya aja nih si Dani ini sama perkataan Saleha, di mana Saleha mengatakan kalau ya Intan lah yang mendorong dia. Ya Saleha juga nggak salah sih, tapi dengan Saleha memberikan informasi yang seperti itu, ya tentu membuat Intan yang tidak melakukan apapun terhadap Saleha, ya jadi merasa nggak terima juga. Karena kan memang Intan tidak melakukan hal tersebut, tapi dengan cara Saleha yang menuduh Intan seperti itu, ya membuat Intannya jadi emosi. Ditambah lagi sebelumnya si Intan ini merasa sangat amat cemburu dengan perlakuan Dani terhadap Saleha dan perlakuan Dani terhadap dia yang sangat amat berbanding terbalik. Padahal yang semestinya disayang dan dicintai serta diperhatiin oleh Dani itu dia, tapi sayangnya dia tidak mendapatkan hal tersebut. Dan udah diingatkan nih berkali-kali sama Intan kalau bukan dialah orang yang menyebabkan Saleha itu jadi keguguran untuk yang kedua kalinya. Tapi Daninya nggak percaya sama sekali. Kan kasihan banget ke Intannya ya guys ya. Ya tapi Mimin juga tidak menyalahkan Dani 100% juga. Karena Intan juga wah, kekanak-kanakan banget ya, mudah sekali dimanipulasi oleh si licik Nadia. Dan pada akhirnya ya kita lihat kan bagaimana dampaknya terhadap Intan, dimana Intan marah-marah gak jelas kayak anak kecil. Kemudian ya pokoknya sulit lah untuk dikendalikan nih si Intan ini di episode kemarin tuh. Jadi kasihan banget nih sebenarnya Saleha, Nando, Dani dan Intan ini ya. Padahal jika mereka bersatu, jika hubungan mereka baik-baik saja, ya mereka pasti akan dengan mudah lah untuk bisa membuktikan kalau Nadia adalah dalang di balik semua ini. Karena kan sebenarnya kalau dipikir-pikir nih, si Nando waktu itu sempat bertemu dengan Pak Ramdhani. Pak Ramdhani mengatakan siapa nih si Intan ini yang sebenarnya, dan apakah benar Nadia ini adalah saudara kandung dari Alia atau bukan. Karena kan waktu itu Pak Ramdhani juga bilang kalau sebenarnya Alia itu hanya anak tunggal dan tidak mempunyai saudara sama sekali. Ditambah lagi dengan Reza yang tidak dekat sama si Nadia ini. Jadi harusnya Nando ini tuh kan udah mulai mencium bau-bau kebohongan dong dari Nadia ini. Dan emang sih kita udah melihat bagaimana Nando curiganya ya guys ya terhadap si Nadia ini. Bahkan Nando juga mengatakan kepada dirinya sendiri kalau dia akan yakin banget, dia akan menyusun semua puzzle yang sudah dia rekam di pikiran dia tentang Nadia ini, agar pada akhirnya dia tahu siapa nih Nadia ini yang sebenarnya. Dan mudah-mudahan saja Nando nanti akan
menemukan foto Rianti dan Bara yang waktu masih kecil ya di tasnya Nadia, dan hal tersebutlah yang akan membuat Nando pada akhirnya tahu kalau ternyata memang Nadia ini bukanlah adik kandung dari Alia atau ada hubungannya dengan Alia, melainkan sebenarnya si Nadia ini ada hubungannya dengan almarhumah Ibu Rianti. Nah sebenarnya tinggal itu aja nih yang harus diketahui ya guys ya. Tapi gara-gara Intan mengacau, Daninya juga tidak bisa mengendalikan Intan, si Salehanya juga sekarang jadi merasa bersalah sama si Intan, dan Nando juga sekarang jadi mikirin apapun sendiri. Pak Rahmat percaya sama Nadia, kemudian si Ferdi juga selalu ada untuk berusaha melindungi Nadia. Nanti Nadia juga bakalan mendapatkan perhatian dari Bara dan Pak Darmawan. Pokoknya nanti tuh si Nando bakalan berdiri sendiri aja nih untuk mencari tahu kebenaran yang sebenarnya itu seperti apa. Dan sekarang itu jujur ya guys ya, bener-bener deh si Nadia ini wah luar biasa deh ya guys ya. Kalau menurut Mimin sih Nadia ini udah lebih dari iblis ya guys ya, karena memang 3 wanita atau nenek lampir sebelumnya itu kita udah tahu banget nih gimana sifat mereka satu sama lain ya. Kalian tahu banget kan gimana sifat Bu Siska, Rianti, kemudian Dita, yang benar-benar bikin kita tuh jadi kesel, marah, dan gak terima lah dengan hal tersebut kepada Saleha nih khususnya. Tapi nyatanya si Nadia ini jauh lebih licik, jauh lebih parah lagi nih kejahatannya daripada si nenek-nenek lampir ini. Bahkan biasanya nih kalau si nenek-nenek lampir melakukan rencana jahat mereka itu ya selalu gagal kan guys ya. Tapi entah kenapa nih si Nadia ini berhasil aja terus sampai sekarang untuk berusaha membuat penderitaan yang luar biasa terhadap Saleha dan Nando. Bahkan dia berhasil membuat Saleha jadi kehilangan anaknya untuk kedua kalinya. Bener-bener deh ya, luar biasa nih. Gak habis pikir deh ya Mimin dengan apa yang terjadi itu sekarang terhadap Saleha. Bener nih kata kata Bu Rianti kalau Saleha itu hanya ya membawa sial aja. Dan memang sampai sekarang mana tuh kita nggak pernah ngeliat gimana keberuntungannya Saleha, gimana kebahagiaannya Saleha, karena setiap harinya ada aja terus penderitaan Saleha nggak henti-hentinya. Dan tentu hal ini ya bikin kita tuh jadi kesel. Makanya nih ayo dong secepatnya pemeran utamanya dibikin pintar. Apalagi Dani waktu itu juga sempat kan melihat kalau si Intan ini ngobrol dengan Nadia waktu di villa. Kemudian ya sempat dimarahin juga kan si Intan waktu itu, tapi gara-gara mereka ya salah paham dalam keluarga inti mereka sendiri, jadinya mereka nggak tahu nih harus berbuat apa. Kemudian si Saleha juga sekarang dia juga dalam keadaan yang down banget kan guys. Jadi ya nggak bisa berpikir cepet gitu, nggak bisa berpikir bersih dan jernih untuk mencari tahu kebenaran yang sebenarnya. Jadi kalau bisa Nando menemukan foto tersebut ya, agar nanti dia mengetahui siapa nih jati diri Nadia yang sebenarnya. Udah nggak sabar banget nonton kelanjutan sinetron Saleha yang tayang pada hari ini. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.